Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejuta kisah. Buat Anda yang sudah tidak sabar untuk menanti-nantikan cerita misteri terbaru dari kami, oke, kesempatan kali ini kami masih akan melanjutkan sebuah cerita nyata misteri yang berjudul Pesugihan Nyi Ratu Blorong bagian keempat. Dengan kesuksesan Sarji, sikap Udin selama itu juga tidak menaruh kecurigaan apapun kepadanya. Karena setahu Udin, selama ini Sarji masih bertingkah normal. Udin beranggapan bahwa Sarji selama itu hanya melakukan amalan yang dikasih Mbah Dirjo. Sedangkan kematian bapaknya Sarji sudah terlupakan oleh harta yang datang tiba-tiba serta melimpah. Tapi ibunya masih belum bisa melupakan Pak Dekarto, dan istri Sarji sampai saat ini juga masih belum dikaruniai anak. Selepas bulan purnama ke-13, Ibu Sarji dan Bu Dekarto tidak seperti biasanya. Pagi hari selepas sholat subuh, ia memasak di dapur sendirian. Bu Dekarto masak dengan semangat, entah apa yang menjadikannya demikian pagi itu. Pertama Bude menanak nasi terlebih dahulu. Sambil menunggu nasi matang, Bu Dekarto mulai memasak sayur. Bu Dekarto mengambil sayur sop yang sudah tersedia di almari dapur atas ke lantai dekat pintu. Perlahan dia duduk di bawah, bersiap mengupas kulit kentang. Ia dengan perlahan dan hati-hati mengupas, memotong wortel dan kentang kecil-kecil di atas talenan kayu. Di tengah kegiatannya memotong semua sayuran yang hampir selesai, ada ular kecil hitam mendatanginya dari bawah sela-sela pintu di sampingnya. Spontan Bu Dekarto yang kebetulan melihatnya dengan cepat mendatangi ular kecil itu. Bu Dekarto yang sudah membawa pisau melekat di genggamannya. Tanpa berpikir panjang, dia langsung mencincangnya jadi kecil-kecil seperti potongan sayuran. Melihat ular kecil sudah mati, Bu Dekarto mengumpulkan potongan tubuh ular itu dengan sapu lidi. Dengan segera ia memasukkan ke kantong plastik hitam dan membuang di belakang rumah. Tepatnya, sampah ular itu masuk di rerimbunan semak-semak rumput yang agak tinggi. Tapi tak berapa lama, potongan-potongan ular memanjang, membentuk kepala dan ekor kembali. Dari sekian banyak bagian potongan, akhirnya menjadi ular kecil yang utuh seperti sedia kala. Ular yang kembali hidup mendatangi Bu Dekarto dengan cepat di dapur. Di saat Bu Dekarto yang berdiri di dapur mencuci sayuran, tak sadar di bawah kaki Bu Dekarto telah berkumpul banyak ular. Di waktu kepalanya menunduk, Bu Dekarto kaget bukan kepalang, karena hal yang aneh terjadi di depan matanya. Begitu banyak ular di lantai, ia tertegun sejenak melihat kejadian ini. Masih dalam diamnya Bu Dekarto, ular-ular kecil yang sudah di bawahnya dengan cepat kepalanya naik sedikit untuk menggigit kakinya. Sadar ular itu akan menggigit, Bu Dekarto berlari ke depan dan berteriak, "Tolong, tolong Ci, ada banyak ular." Tapi apa daya, dalam pelariannya ke depan, tak sadar kaki Bu Dekarto sudah terpatuk beberapa ular. Sarji yang kaget langsung keluar kamar dan menghampiri ibunya. "Ada apa, Bu?" tanya Sarji dengan memegangi kedua bahu ibunya. "Itu nak, banyak ular mengejar aku," jawab ibunya menatap Sarji serta bercingkrak-cingkrak karena panik dan takut. Sarji melihat di belakang ibunya tidak ada apapun, dan ia kembali menatap ibunya. "Mana, Bu? Tidak ada apa-apa gitu?" jawabnya dengan meyakinkan dan menenangkan ibunya. Bu Dekarto ikut melihat di belakangnya, ternyata ular-ular kecil tadi sudah tidak ada. Saat itu perasaan Bu Dekarto mulai tenang, tapi ia merasakan sakit di kedua kakinya seperti ditusuk-tusuk jarum. "Tapi kakiku kok sakit begini, Le?" kata ibunya yang memegangi kaki kanannya. "Sebentar, Bu,
"Ibu duduk dulu di kursi, saya lihat dulu," perintah Sarji. Sarji kemudian berjongkok untuk melihat kedua kaki ibunya yang dirasa sakit. Dia melihat dengan cermat dan perlahan. Sekian kali diamati dengan mata Sarji sangat dekat. Kedua kaki ibunya tidak ada bekas apapun. Semua kulit kakinya terlihat normal. Dalam lubuk hatinya teringat kejadian akan hal dialami oleh bapaknya 1 tahun yang lalu. Dalam kebimbangannya, ia langsung memutuskan untuk mengajak ibunya ke dokter terbaik di kotanya. Karena semakin lama, ibunya merasa semakin merasakan sakit di kakinya, sampai rasa sakit itu menjalar ke seluruh tubuhnya. Dalam kondisi kesakitan, ibunya dibawa dengan cepat oleh Sarji dan istrinya ke dokter. Waktu di tempat dokter, ibunya diperiksa dan langsung disuntik. Perlahan sakit ibunya Sarji mereda untuk sementara. Dalam kondisi ibu Sarji yang sudah tenang dan merasa baikan, mereka kembali membawa ibunya pulang ke rumah. Sampai di rumah, ibunya dibaringkan di tempat tidur kamarnya dan dijaga oleh istri Sarji. Sementara Sarji pergi ke toko dan sawah untuk sekedar mengawasi serta melihat hasil kerja Udin di lapangan. Hari menjelang malam, Udin dan Sarji pulang bersama. Kedatangan mereka berdua dikagetkan dengan banyak orang yang sudah memenuhi rumah Sarji dan tangis pilu dari beberapa tetangga serta kerabat Sarji yang sudah berada di rumahnya. Sarji masuk perlahan ke rumahnya di tengah kerumunan warga. Beberapa warga dan kerabat yang sudah berjajar di dalam rumahnya ia lewati, serta beberapa kerabatnya menepuk pundak Sarji dengan mengatakan, "Yang sabar, Ci." Setelah tiba di kamar ibunya, ia melihat ibunya sudah tiada lagi. Sedangkan istrinya tetap setia menangis di samping mayat ibu Sarji. Singkat kata, malam itu sekitar jam 11 malam, ibu Sarji langsung dikebumikan. Sebut saja Retno untuk panggilan istri Sarji. Ia masih sedih di malam kematian ibu mertuanya. Dari hubungan kekeluargaan, beberapa kerabat ikut menginap di rumahnya. Saudara yang menginap di rumah Sarji ikut menenangkan kondisi Retno. Saat itu, kondisi Retno sangat terpukul karena kehilangan ibu mertua secara tiba-tiba. Rumah mereka yang mewah kini diisi dengan kesedihannya. Dari sorot mata yang sayu, dia kelihatan memikirkan ke depan tentang rumahnya akan menjadi sepi tanpa mertua dan anak. Pagi menjelang, tamu dari jauh yang baru tahu mulai berdatangan. Sedang keluarga yang menginap ikut membantu untuk secara keagamaan di malam hari. Hari terus berjalan sesuai arahnya. Di hari ketiga kematian ibu mertuanya Retno, ia tidur ditemani Mbak Sri. Karena keluarga Retno yang menginap sudah pulang semua. Kebetulan Mbak Sri ini juga adalah tetangga belakang rumah istrinya Udin. Mereka selain tetangga dekat, juga sudah kenal lama sebelum berumah tangga. Malam hari, setelah acara selesai, mereka membereskan rumah dan tidur di waktu tidak terlalu malam, sekitar jam 10. Retno dan Sri serta ketiga anaknya tidur berjajar di ruang tengah beralaskan kasur yang tipis. Sedangkan Udin dan Sarji sendiri setelah acara keagamaan langsung keluar berdua ke gudang karena ada banyak barang yang datang dan harus masuk stok malam itu juga. Sekitar jam 1 dini hari, Retno terbangun dari tidurnya. Ia mendengar ada yang memanggil-manggil namanya dari belakang rumah. "Duk, Duk, Duk Retno, ini ibu sama bapak." Panggilan ini berulang kali sehingga Retno yang mulai jengah dengan suara-suara panggilan ini. Dengan kepala yang masih kantuk, ia memberanikan diri berjalan ke ruang dapur dan mencari asal suara tersebut.
Ia memandangi semua sudut ruang dapur terlebih dahulu dengan bantuan cahaya kuning dari belakang ruang dapur. Sampai akhirnya Retno menyibak pelan tirai dapur yang menutupi jendela bersekat kaca bening. Saat ia melihat keluar, tak ada apapun di belakang rumahnya. Hanya sorot lampu kuning dari atas plafon. Dengan perasaan jengkel, ia memutuskan kembali untuk tidur. Tapi saat Retno baru berjalan di tengah dapur, suara panggilan itu muncul lagi. Kali ini Retno sudah hilang rasa takutnya. Ia memutar arah dan berjalan kembali mendekat ke jendela. Tangan Retno dengan cepat menyibak tirai ini kedua kali. Saat terbuka tirai itu, ia mendapati kedua mertuanya sudah berdiri tepat di depannya, menjadi pocong dengan kainnya yang lusuh dan compang-camping semua. Mereka berdua membawa bau busuk yang menembus kaca dengan mukanya penuh luka sayatan. Ya Allah, astagfirullah, Bapak, Ibu, ucap spontan Retno serta tangan kanannya mengelus dada. Saat Retno masih beradu pandang mematung bersamaan dengan itu, bibir kedua mertuanya berucap bersamaan, "Ingatkan suamimu, nak. Teganya membuat bapak ibu menjadi seperti ini." Selesai mereka bicara, tubuhnya Retno masih tidak bisa digerakkan lagi karena tertegun. Dengan cepat rasa takutnya menjalar ke seluruh tubuh, membuat ia bisa menggerakkan tubuhnya. Saat badannya merasa bisa digerakkan sedikit, Retno langsung berteriak histeris dan menggeleng-gelengkan kepala. Tolong, 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 ada bapak ibu di belakang. Sri tadinya tidur terlelap dengan ketiga buah hatinya, langsung terbangun kaget dan berjingkat cepat tubuhnya. Ia berlari menuju dapur dan langsung meraih tubuh Retno yang mengejang dan menyeretnya untuk duduk, serta memeluknya dengan erat di lantai. Tenang, Mbak. Bapak, Ibu. Tangis histeris Retno mulai pecah di pelukan Sri. Ketiga anak Sri juga ikut terbangun. Mereka berjalan ke dapur dan berdiri di pintu memandangi Retno yang masih menangis histeris ketakutan. Malam itu Retno dibawa ke ruang tengah, tapi dalam kondisi masih menangis sesenggukan sampai menjelang subuh. Istri dan anak-anak Udin tak ada yang kembali tidur. Dalam tangis sesenggukan Retno, ia menceritakan pesan mertuanya kepada Sri. Dan secara tak langsung, anak-anak Udin juga ikut mendengarkan. Beberapa jam kemudian, Udin dan Sarji tiba. Mereka langsung memarkirkan motornya di halaman rumah Sarji. Mendengar tangisan dari dalam rumah, mereka berdua bergegas untuk masuk ke dalam rumah. Sarji berjalan masuk duluan dengan membuka pintu yang terkunci dan menyalakan lampu di ruang tamu. Sedang Udin ikut berjalan di belakang Sarji. Saat Sarji mendapati istrinya menangis, ia mendekat dan mengambil alih pelukan dari tangan Sri. Sebenarnya ada apa, Bu? Sudahlah, Bu, jangan nangis terus. Jam segini kok pada belum tidur? Retno masih terus menangis sesenggukan, tak menjawab apapun pertanyaan dari Sarji. Hanya gelengan kepala serta lirikan mata Sri yang bergerak di ruang tengah ditujukan kepada Udin. Sri menandakan ajakan untuk Udin segera pulang ke rumah. Udin yang melihat kode dari istrinya langsung mengajak semua anggotanya pulang ke rumah. Sri berharap Sarji bisa menenangkan istrinya sendiri dan mendapatkan informasi darinya tentang apa yang terjadi jika Retno sudah baikan. Di rumah, Sarji dan Retno kini mereka hanya tinggal berdua. Saat pagi sinar terik matahari mulai masuk ke dalam ruang tamunya. Mereka berdua duduk lama dalam keheningan dan pelukan. Sinar pagi menembus celah dan kaca di rumah Sarji yang menghangatkan tubuh, membuat perasaan Retno ingin memulai bicara serius kepada suaminya tentang kejadian semalam.
kamu sekarang jujur sama saya. Sebenarnya apa yang kamu sembunyikan dari saya? Tanya Retno sambil menghapus air matanya. Tidak ada yang saya sembunyikan, Bu. Jawab Sarji menatap istrinya serius. Jujurlah, Pak. Bentak Retno yang semakin menipis kepercayaannya kepada Sarji. Beneran, Bu? Maumu bagaimana? Kalau tidak percaya ya sudah. Bentak Sarji dengan kasar. Merasa pertanyaan Retno buntu, dia memutuskan untuk diam, hanya memikirkan hal yang paling mengganjal di dalam hatinya. Sementara itu, Retno membiarkan saja keras kepala suaminya daripada ribut-ribut di pagi hari. Karena ia sendiri sadar suaminya sebenarnya wataknya pemarah. Dan ia tahu juga bahwa Sarji baru pulang, belum sempat istirahat sama sekali. Setelah emosi keduanya mereda, Sarji langsung pergi ke kamar untuk istirahat. Retno sendiri langsung menyibukkan diri dengan Sri mengurusi kelengkapan untuk acara rutin nanti malam. Setelah siang hari, Sarji pergi entah kemana tanpa pamit kepada istrinya. Retno sendiri yang belum memperoleh jawaban dari Sarji dan melihat kondisi rumah sudah sepi, ia langsung menuju kamar khusus suaminya. Tapi kamar itu selalu terkunci dari luar dan kuncinya selalu dibawa kemanapun sama Sarji. Sedikit memutar otak, istri Sarji meminta istri Udin untuk membantunya. Mereka membawa tangga bambu lewat samping rumah, sedang Sri disuruh untuk berjaga di depan rumahnya, takut kalau Sarji tiba-tiba datang. Dengan rasa penasaran yang tak terbendung, Retno secara perlahan naik anak tangga. Saat kepalanya sampai di depan jendela kecil satu-satunya, ia bisa langsung melihat isi kamar itu. Meskipun hanya sedikit sumber cahaya dari jendela itu yang masuk melewati kaca bening berselip atas bawah. Perlahan mata Retno mulai mengamati seluruh isi dan sudut kamar khusus suaminya. Saat matanya melihat ke bawah ranjang yang memakai selambu transparan, betapa terkejutnya Retno. Ia melihat ular hitam sebesar paha orang dewasa sedang melingkar, menggunung di atas ranjang. Masya Allah, gumam Retno. Tiba-tiba ular di dalam kamar itu seperti mendengar ada yang mengawasinya. Saat Retno menoleh ke arah Sri sebentar untuk melihat kondisi di depan, dengan cepat kepala ular hitam langsung mengarahkan pandangannya ke muka istri Sarji. Kepala ular itu bergerak ke atas dengan menjulurkan lidahnya dan desisan kecilnya dari mulutnya. Saat Retno mengembalikan pandangannya untuk melihat isi dalam kamar, ia dikagetkan kepala ular yang sudah berada di depan wajahnya. Dengan lidah yang keluar masuk dari mulut ular besar itu, seakan mulut ular besar mau memakan Retno hidup-hidup. Waktu mulutnya sudah terbuka lebar di depannya, dengan cepat ia turun, sampai akhirnya Retno terpeleset dan jatuh dari tengah anak tangga. Buk! Aduh yu, kata Retno dengan memegangi pinggangnya. Sri yang berdiri di depan rumah Sarji mendengar dan melihat Retno terjatuh. Ia langsung berlari menuju Retno. Dengan cepat Sri membantunya untuk duduk. Ada apa toh mbak? Kok bisa jatuh begini? Yang hati-hati mbak, tanya Sri sambil membersihkan baju Retno dan merapikannya. Sudah, ayo cepat ke rumah kamu saja mbak, jawab Retno yang masih meringis kesakitan. Tangan Sri memegangi lingkar pinggang Retno dan membantu Retno berdiri pelan. Meski langkah Retno tertatih saat dipapah Sri, ia tetap berjalan dengan sisa kekuatannya. Sekian menit mereka berdua sudah sampai di rumah Sri. Pertama Sri mendudukkan Retno di ruang tamunya dan memberi minum. Sri sendiri kembali ke rumah Retno untuk mengambil tangga sendirian. Waktu sampai di rumahnya sendiri, ia melihat nafas dan ketakutan Retno sudah mereda. Ia mulai menceritakan apa yang ia lihat di kamar khusus suaminya barusan. Tapi Sri hanya mendengarkan
dan tak begitu percaya dengan hal-hal semacam itu. Suamiku sudah tidak jujur kepadaku. Sudah, aku habis ini pulang ke rumah orang tuaku sendiri. Biarkan Mbak, meskipun ibuku orang tidak punya, tapi tentram rasanya di rumah ibuku, terang Retno. Apa tidak nunggu suamimu dulu Mbak? Pinta Sri. Sudah, tidak perlu. Saya berangkat sekarang saja Mbak. Nanti kalau Mas Sarji tanya, Mbak Sri jawab saja tidak tahu, jelas Retno. Tapi Mbak, kata Sri. Sudahlah Mbak, tolongin saya. Harta suamiku itu tidak benar kelihatannya, tegas Retno. Sri hanya terduduk diam dan menyetujui permintaan Retno. Dengan kondisi masih sakit, ia pinjam sepeda kecilnya Udin yang berkarat untuk pergi ke rumah orang tuanya Retno di desa sebelah. Saat mau berangkat, perutnya terasa sangat sakit, seperti mau datang bulan. Aduh Mbak, kata Retno yang baru memegangi sepeda Udin, serta tangan kirinya memegangi erat perutnya. Seketika itu juga ia mulai gemetar dan lemas. Dengan cepat Sri memarkirkan sepedanya dan membantu Retno untuk duduk kembali di rumah Sri. Keinginan pulangnya yang sudah bulat akhirnya tertunda, sampai akhirnya Retno berbaring di kamar Udin. Sambil menunggu dan merawat Retno, Sri memberikan nasihat agar tetap membicarakan baik-baik masalahnya dengan Sarji dahulu, dan jangan asal menuduh suaminya yang bukan-bukan. Sri berpikir tidak baik jika Retno membawa masalah rumah tangganya ke rumah orang tuanya. Pastinya akan menambah beban kepada orang tuanya, sebab ibu Retno sendiri sudah tua. Sore hari Udin dan Sarji pulang. Mereka berdua langsung masuk rumah dan menanyakan keberadaan Retno. Sri yang keluar dari dapur belum sampai menjawab. Sarji yang mendengar rintihan kesakitan wanita dari dalam kamar Udin langsung masuk. Saat itu juga Sarji mencoba menenangkan istrinya sebentar dan meminta Udin untuk membawa kendaraan untuk mengantar istrinya periksa ke dokter. Sehabis surya tenggelam di ufuk barat, Sarji sendiri mengantar istrinya ke dokter. Sementara Udin di rumah diberitahu oleh istrinya kejadian tadi pagi. Tapi Udin berpesan kepada istrinya untuk tidak ikut campur rumah tangga orang lain dan menyuruh istrinya tidak langsung mempercayai cerita dari Retno sebelum tahu dengan mata kepalanya sendiri. Sedangkan kegiatan keagamaan di rumah Sarji, Udin dan istrinya yang mengambil alih beserta 2 kerabat Sarji. Setelah acara keagamaan selesai sekitar 30 menit, Sarji dan Retno pulang dari berobat. Mereka berdua langsung menuju kamar. Udin yang masih duduk-duduk di rumah Sarji langsung ikut menemui Retno bersama istrinya di dalam kamar. Sementara itu, saat Sarji ke belakang, Udin juga memberikan doa kepada Retno agar terhindar dari penampakan mertuanya lagi dan memintanya untuk lebih tenang. Hari demi hari, Retno masih sakit di rumahnya dan tak pernah lagi menceritakan kejadian melihat ular itu lagi kepada siapapun. Berulang kali ia sudah dibawa ke dokter karena perutnya semakin mengeras dan membesar. Hanya rasa sakit yang ia rasa, karena diagnosa selama itu hasilnya juga nihil. Sewaktu ditinggal Sarji keluar, Retno akan pergi ke rumah Sri meski sakit. Retno hanya untuk menumpang istirahat dan mencari teman, karena waktu itu ia benar-benar kesepian di rumah yang besar tapi menakutkan baginya. Hari ke-35 sejak kematian Ibu Sarji. Di pagi hari yang menjadi kegiatan baru bagi istri Udin untuk merawat dan menemani Retno di rumahnya. Sedang Sarji pagi-pagi sudah berangkat ke tokonya. Udin sendiri ke sawah dan kebun Sarji terlebih dahulu untuk mengontrol para pekerjanya sebelum ke toko. Dari pagi Sarji datang ke toko, langsung duduk sendirian di ruang administrasi belakang. Ia duduk termenung sambil menunggu temannya datang.
Toko bangunan Sarji terbilang cukup luas. Letak toko Sarji menyatu dengan gudang di belakangnya. Di sisi belakang toko ada ruangan untuk administrasi. Jarak ruang ini dan depan toko sekitar 30 meteran. Jadi pembicaraan di ruang ini tak akan terdengar dari pegawai yang berada di depan. Biasanya ruangan ini ditempati Udin untuk merekap keuangan dari semua laba usaha Sarji. Tapi siang itu tidak demikian. Saat Sarji di dalam ruang yang sudah menunggu, 1 jam kemudian Ronald datang ke ruangannya sendirian. Seperti biasa, Ronald datang menagih uangnya kepada Sarji untuk barang yang sudah terjual. Hari itu memang toko Sarji tidak seberapa ramai, hanya 3-4 pengunjung. Dari kesemua pengunjung sudah dilayani oleh pegawai Sarji yang berada di depan. Udin baru datang ke toko bangunan. Toko Sarji juga yang sampai saat itu digunakan untuk pusat mengontrol semua usaha. Setelah ia memarkirkan motor di depan, ia melihat semua pegawai duduk-duduk dan melayani pembeli di depan semua. Udin berfirasat di belakang sudah ada Sarji dan Ronald. Karena rasa sungkan, hal itu menjadi lumrah dilakukan para pegawainya. Udin langsung berjalan menuju ruang admin di belakang. Dalam perjalanan ke belakang, sapa dan senyum dari semua pegawai Sarji sebagian terlontar kepadanya. Di saat langkah kakinya sudah dekat dengan ruang admin, Udin berhenti seketika karena mendengar suara agak meninggi dan marah dari dalam ruangan. Bruh! Suara pukulan yang mengenai meja di dalam ruangan admin. Jancuk! Kamu anjing, Nal. Tega kamu menumbalkan Emma, bentak kasar Sarji. Maaf Ci, aku terpaksa, jawab Ronald. Kamu memang anjing, Nal. Dulu kamu janji ke aku Emma bakal kamu senengin, tapi kenyataannya malah kamu tumbalkan, kata Sarji yang mengeras dan memegangi kerah baju Ronald. Gimana lagi Ci? Masalahnya Nyi Ratu mintanya Emma. Aku sendiri ya tidak punya pilihan lain waktu itu. Terus setelah Emma mati, aku tidak boleh sama Nyi Ratu nikah lagi. Aku disuruh cuma melayani orangnya saja, jawab Ronald yang bingung. FYI, Emma waktu masih kerja di pabrik dulunya menjadi rebutan Sarji dan Ronald. Karena Ronald berjanji mau segera menikahi Emma, akhirnya Sarji mundur meski sakit untuk merelakan dambaan hatinya diambil teman karibnya. Udin yang mendengar pembicaraan kedua temannya ini langsung mencari tempat duduk karena rasa penasaran yang tinggi. Ia memilih duduk di sebelah ruang admin dengan pelan di kursi plastik. Rasa penasaran Udin yang memuncak akan sekilas pembicaraan kedua temannya membuat dia memberanikan diri untuk mendengarkan seluruh percakapan di dalam ruang admin. Udin duduk dengan tenang dan memegang buku catatan serta ballpoint untuk mengelabui para pegawai kalau ada yang melihat. Jadi Udin terkesan sambil merekap hasil kerjanya, tapi Udin fokus telinganya mendekat di samping tembok ruang admin untuk mendengar dengan jelas. Bohong kamu, Nal, jawab Sarji sambil melepaskan pelan tangannya di kerah baju Ronald. Sumpah Ci, beneran, jawab Ronald dengan keras yang meyakinkan Sarji. Kemarin malam aku didatangi lagi sama Nyi Ratu, maunya minta adikku yang habis melahirkan. Kalau yang diminta adikku perempuan satu-satunya ini, aku benar-benar gak tega Ci. Terus gimana ini Ci? Aku bingung. Nyi Ratu sendiri aku janjikan 3 hari lagi, sehabis aku memberi uang banyak kepada Susi, asistenku itu, curhat Ronald yang panjang. Susi aspri kamu sendiri ditumbalkan. Gila kamu, Nal, asli gila. Apa mau Nyi Ratu dikasih janji? Jawab Sarji kaget dan semakin acuh. Anjing memang kamu ini, Nal. Habis Emma, sekarang Susi, celetuk Sarji yang munafik.
Ya nggak tahu Ci. Waktu aku bicarakan begitu, Nyi Ratu kelihatannya ya mau marah-marah. Tapi mau bagaimana lagi? Aku nggak mau kalau adikku diambil, argumen Ronald. Paling kamu punya pacar lagi ya? Makanya Nyi Ratu agak marah-marah kepadamu. Memang kamu bandel, Nal, tebak Sarji. Ronald hanya tersenyum kecil saja serta menunduk sedikit dengan rasa malu di depan Sarji. Sudah, terserah kamu, Nal. Aku sendiri ya ribet urusannya sama istriku, jawab Sarji sambil memegangi kepalanya. Kalau masalah uangmu belum lengkap, masalahnya ini masih pagi. Aku juga belum ke bank. Nanti sore saja uangnya tak antar ke rumahmu. Sekalian aku mau nitip buat pesen besi, pinta Sarji. Ya sudah kalau begitu Ci, saya mau balik dulu, jawab Ronald. Sahabat Sejuta Kisah, Anda yang masih penasaran dengan akhir dari kisah nyata misteri yang berjudul Pesugihan Nyi Ratu Blorong bagian selanjutnya, yaitu bagian kelima, jangan sampai Anda melewatkan. Pastikan tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan sampai ketemu lagi di Pesugihan Nyi Ratu Blorong bagian kelima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.